baru ini ada kebijakan dari pihak universitas, bahkan itu adalah kebijakan daripada Kementerian Pendidikan Nasional, bahwasanya pemerintah itu sekarang agak ketat terkait dengan jangka waktu kelulusan mahasiswa. Jadi seandainya teman-teman sekalian itu tidak bisa menyelesaikan studi, entah itu skripsi, entah itu kuliah, sampai pada periode 7 tahun ya, maksimal, maka kawan-kawan itu akan di DO, begitu. Ya. Nah, jadi ini sesuatu yang cukup serius, ya. Nah, sehingga kami perlu mengedukasi, perlu membuat sebuah informasi, sehingga Anda semua ini istiqomah, ya, kemudian Anda cepat selesai. Karena banyak fenomena terkini, teman-teman sekalian, ya, ketika sudah dibagi pembimbing, dan setelah itu menghilang, ya, jadi menghilang sudah. Nah, muncul kembali kemudian, itu ketika sudah menjelang garis finish. Ketika sudah mau di DO baru muncul, atau setelah kemudian ada problematika yang menumpuk, itu baru menghadap. Ini kejadian di senior Anda beberapa hari yang lalu, missing in action, artinya tidak kelihatan, tidak ada kontak dengan pembimbing, tidak ada kontak dengan kami, tiba-tiba datang bersama orang tuanya, kemudian meminta solusi. Ya, bayangkan 2 tahun tidak pernah kelihatan, tidak pernah ada koordinasi, tiba-tiba muncul minta solusi. Padahal kita itu berjibaku dengan sistem, bukan dengan orang. Kalau dengan orang tidak ada masalah, saya bisa selesaikan hari itu. Tapi ketika dengan sistem, maka ada regulasinya di sana. Yang lebih tragis lagi, ketemu kami sudah menjelang DO. Nah, itu lagi lebih miris itu. Nah, sehingga saya punya kewajiban moral kemudian supaya adik-adik 2017 ini, saya ingin mengharapkan setelah dibagi DPS ini, ayo langsung bergegas, langsung berkoordinasi, dan insya Allah langsung selesai. Begitu. Dan tidak ada masalah-masalah yang berarti ketika Anda berproses, dan insya Allah sampai wisuda tidak ada masalah. Nah, itu yang kita mau sampaikan. Baik. Di layar Anda sudah saya tampilkan di sana, ya, SK Dekan, ya, yang kemudian ini adalah hasil daripada aspirasi yang sudah saya sampaikan pada Anda semua kemarin, ya. Jadi SK Dekan ini juga sudah kita sampaikan, ya, kepada dosen-dosen yang terkait, ya, tidak hanya kepada Anda, tapi dosen-dosen terkait, ya. Ini baru kemarin di SK-kan, ya. Kemudian sudah menunjuk nama-nama dosen ini, ya, menjadi dosen-dosen pembimbing di international program, ya. Mengapa kok hanya 12 orang? Pak Dimas memberikan arahan, kenapa bukan 18 orang dosen? Nah, ini juga perlu saya sampaikan, sehingga teman-teman tidak salah paham. Yang pertama adalah dosen-dosen yang diberikan amanah untuk membimbing ini adalah dosen-dosen yang memang dosen aktif, bukan dosen sekolah, ya, bukan dosen sekolah atau dosen yang sedang studi. Nah, sehingga kemarin saya sampaikan ke teman-teman, dosen-dosen yang sekolah tidak disarankan untuk dipilih, walaupun ada namanya di sana. Alhamdulillah teman-teman mempertimbangkan itu. Yang kedua, dosen-dosen yang dipilih itu sesuai dengan yang sudah saya kasih di Google Form kemarin. Jadi di UMY itu teman-teman sekarang, dosen-dosen itu diarahkan untuk membimbing mahasiswa yang sesuai dengan kapasitasnya. Tidak lagi bersifat emosional, karena Suci dekat sama Pak Dimas, lu pilih Pak Dimas, walaupun bidangnya dia ekonomi lingkungan. Nah, tidak bisa seperti itu. Ya, jadi dosen-dosen yang dipilih itu adalah dosen-dosen yang memiliki kedekatan keilmuan dengan kompetensi yang teman-teman miliki. Makanya kemarin sudah saya bagi-bagi, dan klaster-klaster itu bukan saya yang buat, tapi itu berdasarkan dari universitas, dan dosen-dosen sudah melakukan
klasifikasi sendiri. Seperti kami, saya di bidang apa, Pak Ayuf di bidang apa, Pak Ma'ruf di bidang apa, sudah mereka sendiri yang memilih. Nah, sehingga ketika Anda kemarin ngeklik di situ, sejatinya Anda sudah paham dosen itu memang bidangnya. Ya, jadi bukan faktor kedekatan, tapi faktor memang sesuai kompetensinya. Begitu kira-kira ya. Nah, ini yang sudah kita SK-kan kemarin dan sudah keluar ya. Ini ya. Jadi sesuai dengan apa yang kemarin sudah Anda pilih ya. Mbak Aprilia Ayu ya. Anda cluster risetnya adalah Creative Economy and Small Medium Enterprise. Jadi nanti Anda punya topik terkait sama ini. Jangan lari dengan ini nanti topiknya, karena Anda sudah melakukan klasterifikasi. DPS 1-nya Pak Ahmad Ma'ruf, ya. DPS 2-nya Bu Yuli Utami, ya. Lalu Mas Raffiano, ya, Greening Ekonomi, ya, Bu Diah Dewanti dan Bu Dr. Endah 1-C, ya. Mbak Kroto Ayun, Kroto Latifah, ya, Greening Ekonomi, Bu Diah Dewanti, ya, dan Bu Endah, ya. Mbak Rayi Andita Putri, ya, Greening Ekonomi juga, ya. Ini Bu Lilis Setiartiti dan Ibu Sri Ani Puji Astuti, ya. Mas Yusril sama, ya, Bu Lilis dan saya. Kemudian Salsabila Janati, Greening Ekonomi, Bu Diah Dewanti dan Bu Endah, ya. Lalu Fitri Ramadhani, ya, Greening Ekonomi juga, Bu Lilis dan Bu Desi, ya. Ganjar Primambudi, DPS 1-nya saya dan Pak Ayif, ya. Mbak Aurel, Islamic Finance dan Intermediaries, ya, sama saya dan Pak Zaini Muhlis, ya. Mbak Sarah Sutra sama, ya. Kemudian Mbak Anita, Mbak Mutia dan satu-satu, ya. Nah, intinya teman sekalian, dosen-dosen yang ada di wilayah DPS 1, ya, itu adalah dosen-dosen yang insya Allah memiliki concern riset atau concern kompetensi yang sama dengan Anda. Ya. Nah, DPS 2 di sini, ya, dia lebih bersifat menyempurnakan konten dan juga membantu memastikan bahasa Inggris Anda sudah lebih baik. Artinya DPS 2 ini bukan hanya sekedar untuk membetulkan bahasa, tapi juga bisa jadi memberikan tambahan saran demi penyempurnaan skripsi Anda. Dan juga membantu untuk bahasa Inggris Anda. Jadi keduanya ini, DPS 1 dan DPS 2 ini nanti akan saling membantu dan saling menyempurnakan. Begitu kira-kira ya. Jadi ini sudah kita pilih dan sudah kita infokan secara personal kepada dosen-dosen yang tersebut namanya di sini. Jadi teman-teman nanti silahkan langsung secara personal, secara pribadi menjalin komunikasi, silaturahmi dan juga diskusi dengan beliau-beliau yang tersebut namanya. Nah, DPS 2 ini, kalau Anda tanya, kok ini kan DPS 2 kemarin saya nggak pilih, Pak. Nah, ini kemarin kami melakukan proses perenungan yang dengan pertimbangan DPS 2 ini yang nanti bisa membackup. Ya, ibaratnya kalau DPS 2 ini kayak co-supervisor. Ya, jadi membantu. Ya, jadi seperti Bu Endah ini, beliau memang dengan Bu Diah ini memiliki kesamaan concern, ya, pemahaman. Ya, Bu Ani ini bahasa Inggrisnya bagus, ya. Kemudian saya nanti membantu konten, ya, dengan Bu Lilis nanti, ya. Artinya DPS 2 ini nanti adalah sebagai referensi tambahan, ya. Jadi sepanjang DPS 1, ya, itu sudah ACC, biasanya DPS 2 ini sifatnya nanti akan menyempurnakan. Memang alangkah lebih baik seandainya sebelum DPS 1 ini ACC, Anda sudah melakukan
dialog dengan DPS 2. Jadi DPS 2 ini jangan diposisikan hanya sebagai orang yang hanya tanda tangan, tapi juga dia dipastikan juga sudah confirm, ya. Jadi nanti DPS 1 ketika tanda tangan, maka DPS 2 ini sudah terwakili, ya, aspirasinya oleh DPS 1. Walaupun DPS 1 ini adalah DPS yang utama, main supervisor, ya, main supervisor. Nah, ini nanti untuk cluster risetnya, silakan nanti Anda berdialog lagi dengan dosen masing-masing, ya. Anda nanti akan fokus di area mana, ya. Dan berharap Anda tidak jauh daripada cluster riset yang sudah Anda pilih di sini dan sudah Anda letakkan topiknya kemarin, ya. Dan itu sifatnya dinamis, ya, teman sekalian, ya. Jangan terlalu saklek. Mungkin nanti di perjalanan Anda juga ingin merubah redaksional, silahkan menyesuaikan dengan arahan DPS masing-masing, ya. Baik, ini terkait dengan pembagian DPS. Sebelum saya masuk ke agenda yang kedua tentang teknis pengajuan skripsi, yudisium, ya, dan kelulusan. Ada pertanyaan? Ada respon? Mau tanya. Silakan, Mbak Suci. Terkait DPS 2 itu masih boleh bisa dirubah atau diganti nggak, Pak? Ini sudah di-SK-kan, Mbak. Oh ya. Ini sudah di-SK-kan. Makanya kemarin untuk DPS 1 itu memang domain Anda, ya. Karena saya percaya Anda lebih bisa memahami dosen siapa yang memiliki kedekatan emosi dan juga kedekatan intelektual, ya. Nah, DPS 2 ini adalah bagaimana kita membantu supaya ini bisa jadi sebuah tim, gitu. Tim, karena tidak semua dosen masuk ke DPS 1. Padahal dosen-dosen tadi juga mungkin saja dan mungkin memerlukan semacam sharing, ya, dengan mahasiswa juga dalam rangka menyempurnakan. Jadi Mbak Suci, saya kira jangan terlalu khawatir DPS 2 ini, ya, karena mereka satu tim dengan DPS 1. Tinggal nanti seninya Mbak Suci dan kawan-kawan untuk melakukan proses dialog. Ya, kalau saya dulu waktu saya S1, S2, S3, saya itu diskusinya dua arah, Mbak. Jadi DPS 1 juga saya diskusi, DPS 2 juga saya diskusi. Artinya saya melibatkan keduanya. Sehingga nanti dalam konteks penulisan skripsi, saya lebih lebih open minded, juga lebih sempurna dan juga lebih lengkap referensi yang saya miliki. Namun memang proporsi kecenderungan untuk pembimbingan itu lebih utama pada DPS yang 1, ya. Begitu Mbak Suci, kira-kira Mbak Suci. Oh iya Bapak, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Lainnya barangkali ada yang mau disampaikan sebelum saya lanjut ke teknis yang lain. Ini kan sekedar hanya informasi, Anda juga saya kira sudah tahu kemarin informasinya. Ada lagi? Silakan. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya izin lanjutkan ya, biar Anda juga bisa langsung berproses. Ya, ini saya off-kan dulu. Saya masuk ke teknis yang lain, yang barangkali Anda juga perlu untuk tahu. Kok jadi WA saya? Oke, nih keluar ya. Pendaftaran ujian skripsi, teman sekalian. Nah, ini tidak ada salahnya kita coba buka bersama ya, supaya Anda juga bisa prepare sejak awal. Dan Anda juga bisa buka secara mandiri di website FEB. Ya, jadi website FEB, silakan Anda masuk di bagian apa? Di bagian akademik. Ya, di bagian akademik nanti Anda masuk di pendaftaran ujian skripsi pendadaran, ya. Baik, kita amati di sana ada 3 prodi. Kita masuk prodi ekonomi ya. Anda masuk prodi ekonomi. Nah, ketika Anda besok akan
sudah Anda selesai ya. Jadi Anda nanti melampirkan yang pertama syarat pendaftaran ujian skripsi prodi ekonomi. Yang pertama adalah melampirkan soft file skripsi yang sudah di ACC, disetujui oleh DPS dan judul sudah ditransfer ke bahasa Inggris dengan urutan mulai dari cover, halaman pengesahan, seterusnya sampai dengan hasil Turnitin di akhir. Saya kira nanti ini agak teknis, tapi Anda saya kira sudah ada di bagian skripsi Anda, ya. Yang kedua, melakukan pembayaran dengan melakukan prosedur sebagai berikut. Mahasiswa mendaftar melalui Google Form, sudah ada. Staf prodi, jadi nanti ke prodi ekonomi ya, akan melakukan konfirmasi untuk selanjutnya mahasiswa calon peserta ujian skripsi atau pendadaran dapat membayar dari bank yang ditunjuk oleh universitas. Bisa BSM, BTN, atau BRI. Ya. Jadi artinya pembayaran itu sudah bisa dilakukan ketika teman-teman sudah mendapatkan ACC dari DPS 1 dan DPS 2 kalau IPIF ya. Sudah dapat keduanya. Nah, sekarang karena berhubung dia online ya, tidak secara offline. Kalau dulu offline kan Anda dapat buku kuning kalau dulu itu. Ya kartu kuning. Nah, jadi DPS itu tentang kartu kuning waktu itu kalau yang offline. Karena sekarang online, maka Anda itu meminta DPS 1 ya itu untuk dan DPS 2 untuk memberikan statement bahwasannya atas nama Ganjar Imam Budi NIM-nya bla 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 dinyatakan selesai atas nama saya misalkan. Nah, setelah itu saya forward ke Ganjar. Nanti Ganjar men-screenshot dan itu sebagai bekal untuk bisa melakukan pendaftaran. Kalau Anda buka link ini tadi, link ini kalau Anda buka, ini pasti yang meminta ada DPS untuk ini, ACC DPS, barangkali ya. Pas berikutnya, teman sekalian, Anda melampirkan yang ketiga, scan surat keterangan bebas teori atau BT. Nah, BT ini harus melampirkan beberapa persyaratan. Yang pertama, untuk angkatan 2016 dan seterusnya, jumlah maksimal nilai D sejumlah 8, sejumlah 5, ya, sejumlah 5. Jadi 2016 ini dan sebelumnya berarti 2015 ya dan seterusnya. Dan mata kuliah di bawah ini tidak boleh di bawah C. Ya, ini yaitu AIK. AIK ini banyak sekali makulnya, ada akidah akhlak, fikih muamalah, tafsir hadis, dan kemuhammadiyahan. Jadi minimal berarti C ya, minimal C. PPKN, Metopen, Bahasa Inggris 1, KKN, KKL dan magang, Bahasa Indonesia, mata kuliah praktikum, dan komputer perkantoran. Nah, untuk angkatan 2017 dan seterusnya, tidak boleh ada nilai mata kuliah di bawah C. Jadi artinya untuk mahasiswa 2017 dan seterusnya tidak boleh ada nilai. Jadi semuanya minimal C. Kalau ini kan minimal D kan boleh. Angkatan 2017 ini boleh D, maksimal 5. Ya. Tapi khusus yang mata kuliah ini tidak boleh di bawah C. Tapi untuk 2017 ke atas, Anda ya, itu semua transkrip Anda itu minimal nilainya harus C. Nah, jadi bagi mahasiswa prodi ekonomi yang akan melakukan bebas teori atau BT untuk mendownload dan mengisi daftar nilai akademik mahasiswa dengan memperhatikan sheet yang ada di Excel berikut. Jadi ini ada sheet-nya. Ada sheet bebas teori. Nanti Anda bisa isi sendiri nanti di sini ya. Kemudian upload dan isi identitas di bawah ini. Ini sudah ada linknya. Melampirkan scan fotokopi ijazah SMA dan sebagainya. Ini sekarang sudah Anda semua ada ya. Sertifikat syahadah ini BT Aki. Lalu sertifikat mataf, OSDI, bridging, dan kiai asli. Nah ini bagi yang belum, mumpung sekarang masih ada kesempatan barangkali, silahkan. Scan kartu bimbingan skripsi tanpa tanda tangan dosen dan melampirkan bukti ACC dosen. Dalam bentuk screenshot, nah ini tadi. Chat atau email. Dijadikan satu PDF maksimal 5 MB. Scan sertifikat KKN asli. Dan scan
TOEFL asli. Nah, TOEFL ini mohon diperhatikan, teman sekalian. Untuk angkatan 2016, dan Anda nggak masuk ini semua, masuk di sini. Untuk kelas internasional, skor minimal adalah 500. Ya, melampirkan scan Turnitin maksimal 20% asli Turnitin, dan melampirkan scan pas foto, dan sebagainya. Saya kira kalau dari syarat yang ada, yang barangkali agak melelahkan ini adalah mungkin yang nomor 11, ya nomor 11 ini perlu disiapkan. Nomor ini ya, Turnitin ini barangkali ya. Lalu ada syahadah ini barangkali yang belum, sama sertifikat Mataf, OSDI dan kawan-kawan ini ya, dan ini nomor 9 ini. Kalau selebihnya saya percaya teman-teman sudah ada semua. Nah, ini kira-kira teman sekalian yang perlu saya sampaikan agar supaya teman-teman yang sedang skripsi ini ketika sudah saatnya akan maju, Anda sudah ready. Kapan bisa maju? Anda bisa maju nanti pada bulan Desember atau Januari untuk sidang pertama. Karena kita mengasumsikan bimbingan skripsi itu minimal 1 semester dulu. Nggak mungkin Mas Yusril bimbingan besok langsung maju, sebulan nggak mungkin. Ya. Jadi at least 2 bulan hingga 3 bulan. Jadi Anda bisa maju, kemungkinan besar angkatan 2017 yang pertama itu adalah pada bulan Januari lebih kurang. Ya, dengan pendaftarannya di bulan Desember. Ya. Nanti Anda terus update aja informasi di TUFEB ya untuk detailsnya. Tapi kira-kira inilah persyaratannya teman-teman sekalian supaya Anda besok lancar dan mudah. Nah, yang terakhir sebelum saya nanti lempar pertanyaan pada Anda, di sini Pak Dimas ada makul-makul yang di IPIF itu tidak ada, gitu. Kayak bahasa Indonesia ini tidak ada, gitu loh. Pas KKN juga tidak ada. Apa yang tidak ada lagi nih? Pak komputer perkantoran mungkin sudah praktikum, barangkali ini tidak ada gitu. Nah, IPIF sudah memberikan namanya konversi, Mas Danda. Nanti Mas Firman akan saya mintai bantuan untuk mengupload ya informasi konversi mata kuliah IPIF ya dari mata kuliah yang lama ya, yang kurikulum Anda itu ke kurikulum yang terbaru saat ini. Sudah saya buatkan dengan rapi, dengan mudah dipahami. Nanti Anda bisa melakukan self assessment ya. Jadi kira-kira apa yang belum, apa yang sudah dan sebagainya. Karena nanti Anda kemungkinan besar akan mendapatkan sertifikat atau transkrip itu dengan kurikulum yang baru. Ya, landing dengan kurikulum yang baru. Tapi tanpa mengurangi atau merugikan hak-hak Anda yang sudah selesai. Artinya kita menyesuaikan dengan kebijakan program studi. Begitu kira-kira. Jadi teman-teman sekalian untuk detailnya nanti akan kita upload di internet ya. Nanti saya mohon diingatkan. Tapi sepanjang teman-teman semua sudah lulus semua, sudah selesai semua, yang dulu pernah ditawarkan di IPF sudah tidak ada yang ketinggalan 1 SKS pun, saya percaya tidak ada masalah, insya Allah. Ya, hanya masalah skripsi, fokus di skripsi saja. Baik, itu sementara sedikit pengantar ya. Kalau ada yang mau bertanya, mau diklarifikasi, diskusikan, ayo silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dan sebagainya, yuk bebas. Bapak mau tanya, maaf, mungkin Ya, saya kurang simak tadi. Untuk Hmm. surat kebebasan teori itu dapat dari mana ya, Pak? Dari TU, Mbak. Dari TU. Jadi Mbak Suci akan mendapatkan bebas teori atau BT ya ketika Mbak Suci sudah melampirkan semua persyaratan yang dipersyaratkan dalam BT itu, Mbak Suci. Jadi nanti besok teknisnya Mbak Suci ke TU FEB bawa semua berkas-berkas yang ada. Nanti oleh TU akan diverifikasi. Nanti setelah itu TU akan mengeluarkan surat itu, Mbak.
atau keterangan itu tadi. Nah, itu nanti sebagai bekal untuk Mbak masuk ke skripsi, apa ke sidang, maaf, ke sidang begitu. Oh, Mbak. iya, Pak. Iya, gitu. Pak, kalau semisalkan kita itu semester ini masih ada yang mau memperbaiki nilai, terus Iya. nanti pas mau ujian skripsi itu tetap mau mengajukan Pak, ujian skripsi itu masih bisa nggak Pak? Terus untuk nilainya nanti itu gimana? Apakah kita menggunakan nilai lama dulu, terus nanti baru dirubah ke nilai baru apa gimana Pak? Intinya, teman-teman sekalian, kalau Anda sudah maju skripsi, Anda itu sudah selesai semua. Sudah nggak ada ibaratnya yang ini mohon dibedakan ya, antara maju sidang sama proses bimbingan skripsi. Ini mohon dibedakan ya. Kalau prosesnya sekarang teman-teman itu adalah proses bimbingan ya, tapi tidak mau maju sidang pada semester yang ketika teman-teman lagi mengulang tadi, maka teman-teman dipersilahkan. Kenapa? Karena masih ada yang ongoing, Mbak Suci. Ya kan? Iya. Ada makul yang ongoing gitu loh. Jadi bimbingan skripsinya jalan, ya. Kemudian kuliah yang ongoing juga jalan. Itu namanya proses bimbingan skripsi. Oh, Tapi yang kalau kedua konteksnya adalah proses pengajuan. Jadi Mbak itu mengajukan untuk maju sidang, maka secara prosedural itu Mbak Suci harus BT dulu, bebas teori. Nah, bebas teori berarti kan harus selesai semua, Mbak. Nggak ada yang makul-makul yang ongoing, kan begitu. Karena itu nanti akan dilihat nilainya, ya kan Mbak? Ketika kita mau mengajukan bebas teori kan dilihat nilainya. Senarai daftar nilainya kan dilihat. Berapa C-nya, berapa D-nya, berapa dan sebagainya. Apakah sudah masuk ke syarat ini dan sebagainya. Berarti kan harus sudah final kan mata kuliah yang diambil kan. Tidak ada yang diulang lagi begitu kira-kira Mbak Suci. Oh iya, Nah, jadi kalau Mbak Suci misalkan sekarang ada yang mengulang lagi, silakan tetap bisa ngambil bimbingan, tidak masalah. Tapi untuk maju, nah seharusnya sebaiknya selesai dulu yang kuliah yang diulang tadi. Begitu Mbak Suci. Oke Pak, baik. Terima Ya, kasih. oke, siap. Yuk, lainnya lagi silakan. Ada lagi yang belum jelas? Silakan. Jangan sampai teman-teman nanti kebingungan sendiri. Silakan, bebas aja, santai. Ini forum kita. Jadi kalau Anda ada yang belum jelas, yuk Anita, silakan, yuk silakan. Pak, perbedaan sidang sama kompre itu gimana ya Pak? Oke, makasih. Ini pertanyaan yang bagus, futuristik ini Mbak Anita ini ya. Artinya sudah berpikir jauh ke depan. Ya. Jadi khusus prodi ekonomi, teman-teman sekalian ya, beda sama prodi yang lain. Kita punya yang namanya ujian komprehensif. Jadi ujian komprehensif inilah ujian untuk memastikan Mbak Anita ini memiliki kepahaman terhadap fundamental teori makro, teori mikro, sama ekonomi pembangunan. Jadi nanti ketika Anda skripsi, sidang, maksud saya, nanti Mbak akan melakukan 2 ujian sekaligus. Yang pertama namanya ujian skripsi itu sendiri, seperti biasa. Kalau online ini nanti insya Allah online ya mungkin ya, kalau masih pandemik belum selesai, itu biasanya akan direcord dengan video, nanti kita pakai MS Team, biasanya seperti itu ya. Nah yang kedua, selepas Anda selesai sidang akan dilanjutkan langsung dengan komprehensif. Nanti dosennya yang bertanya juga sama, 3 dosen penguji yang deskripsi tadi, dan dibagi-bagi, ada yang makro, ada yang mikro, dan pembangunan. Yang ditanyakan biasanya sesuatu yang fundamental Mbak dan Mas. Jadi kayak definisi inflasi misalkan. Ini contoh ya, tapi bukan berarti sama. Artinya kembali kepada fundamental dasar teori ekonomi makro, mikro, dan pembangunan. Dalam bahasa Inggris kalau Anda. Begitu Mbak. Nah, Anda akan karena ada 2 ujian di sana, maka Mbak dan Mas itu mendapatkan 2 penilaian. Kalau ujian skripsinya lancar, bagus, insya Allah lulus. Ya, minimal B Mas kalau skripsi itu. Kalau B di bawah B, mungkin Mas atau Mbak harus mengulang lagi atau maju kembali pada periode berikutnya. Kalau yang sidang skripsinya, ya, sidang apa namanya, naskahnya, ya. Kalau yang komprehensifnya tadi itu ada 3 pertanyaan, ya, setiap penguji
terkait dengan mata kuliah tadi, pembangunan, makro, dan mikro. Nah, kalau Mas dan Mbak itu bisa menjawab semuanya, maka Mbak dan Mas itu mendapatkan 9 poin. Jadi 3 pertanyaan makro, 3 pertanyaan mikro, 3 pertanyaan pembangunan. Biasanya begitu. Jadi 9 ya, masing-masing 1 lah asumsinya. Nah, Mas dan Mbak akan gagal ketika Mbak itu dan Mas itu hanya mendapatkan poin akumulasi itu 4. Artinya Mbak Anita itu hanya bisa jawab makro 1, mikro 1, pembangunannya 2. Misalnya kayak gitu. Nah, itu Mbak harus mengulang. Yang diulang apa, Pak? Diulang kapan? Minggu pertemuan mendatang, waktu ujian kembali, tapi hanya yang diulang komprehensifnya saja. Karena skripsinya dianggap lulus. Tapi seandainya dia tidak lulus juga skripsinya, berarti nanti pendaftaran berikutnya ya diulang dua-duanya lagi, dari awal lagi. Begitu Mbak Nita kira Mbak? Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, ayo yang lainnya ada lagi? Jelas kira-kira? Silakan, ada lagi? Jelas? Jelas, Pak. Sudah jelas ya? Baik. Ya, Pak. Ada lagi yang lain? Mungkin kalau sudah tidak ada bisa kita cukupkan ini kira-kira. Kalau masih ada, silakan. Saya terbuka atau kita mau elaborasi, diskusi, silakan. Barangkali masih ada yang belum jelas. Yuk. Menggunakan waktu praktiknya Pak Basuki. Ada? Mbak Suci ada lagi? Insya Allah cukup, Pak. Cukup ya, baik. Kalau cukup, teman-teman sekalian, saya hanya mohon pesan aja dan nitip untuk teman-teman sekalian. Nanti ketika sudah dibagi ini, silahkan bisa bersilaturahmi dengan dosen yang sudah ada, bisa mulai diskusi, dan biasanya dosen yang sudah ada namanya itu juga membimbing prodi reguler, ya. Dan biasanya mereka juga sudah punya grup, ya sudah punya grup. Nanti mohon advice daripada dosen tersebut, apakah nanti digabungkan di grup atau bagaimana. Dan biasanya juga setiap minggunya atau setiap periodenya itu dosen juga melakukan proses diskusi. Ada namanya pembimbingan rutin mingguan atau mungkin 2 mingguan begitu. Dan saran saya, rumusnya hanya satu untuk cepat selesai itu. Harus sering konsultasi, ya, sering diskusi, sering sharing. Insya Allah Anda kalau setiap minggunya ada konsultasi, ada progres setiap minggunya, saya optimis dalam waktu 1 bulan, 2 bulan kok rasanya sudah selesai, gitu ya. Dan nanti kalau seandainya teman-teman ada problem, ya, ada kendala, juga ada mungkin sesuatu, jangan sungkan untuk diskusi dengan kami. Ya, jadi saya sifatnya untuk memperlancar, barangkali ada dosen-dosen yang susah dihubungi, yang mungkin susah untuk koordinasi, dan juga ada yang ya barangkali banyak kendala lah di lapangan. Silahkan jangan sungkan ya untuk melakukan proses dialog ya, supaya nanti Anda juga cepat selesai. Dan nanti untuk berikutnya, bila mana terakhir ada teman-teman yang tidak bisa selesai di semester ini ya karena berbagai kendala tadi, maka Anda diwajibkan untuk kembali registrasi atau key-in di semester berikutnya ya. Jadi jangan sampai Anda tidak key-in. Karena kalau tidak key-in, Anda tidak punya tempat untuk nilai itu. Gitu. Walaupun Anda proses pembimbingannya itu masih lama misalkan selesainya ya. Dan yang terakhir, barangkali ada di sini teman-teman yang mau maju itu mendekati semester baru sudah. Jadi banyak kejadian biasanya ya. Karena prodi itu teman sekalian, itu tiap bulan tuh melakukan ujian skripsi, hampir tiap bulan. Ya.
Jadi biasanya kan kita kan bayaran skripsi semester itu kan bulan Februari biasanya ya. Dan ada yang mendekati Februari udah selesai gitu ya. Pasti Anda bingung kan, apa saya bayar lagi atau sebaiknya tidak kan begitu ya. Nah, senyampang yang saya ketahui dari berbagai kasus yang ada ya, sepanjang teman-teman sudah dapat ACC ya, sudah dapat ACC, maka teman-teman itu biasanya tidak dikenakan biaya lagi. Tapi ini untuk case detailnya nanti konsultasi ke keuangan lagi ya. Ini sebatas hanya saya sharing aja. Jadi biar teman-teman tidak kaget nanti, tidak bingung ya. Jadi in case selesainya mendekati semester baru, sudah ACC tinggal nunggu sidang, mungkin Anda konsultasi lagi ke keuangan, Bu, apakah saya harus bayar dan harus bayar berapa? Tapi setahu saya, kemarin ada pengalaman adik-adik Anda, senior-senior Anda itu hanya membayar uang kalau nggak salah registrasi kalau nggak salah itu ya. Nah tapi nanti detailnya dikonsultasikan lagi ke bagian loket keuangan begitu ya, jadi Anda tidak ada masalah insya Allah. Baik, ada lagi sebelum saya akhiri, ada yang ingin didiskusikan? Cukup Pak. Cukup ya, baik. Kalau cukup, terima kasih banyak atas waktu teman-teman semuanya, angkatan 2017 ya. Saya berharap dan berdoa semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, keberhasilan, dan juga insya Allah cepat lulus ya. Sehingga Anda semua bisa segera untuk melanjutkan kehidupan yang berikutnya, ya entah itu sekolah lagi, entah itu mungkin bekerja, atau mungkin beraktivitas yang lain. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, terima kasih. Saya mohon pamit ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Sukses ya. Sukses ya. Ya, Ya, Pak. sama-sama. Makasih. Silakan. Ya, monggo, silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Mas.